Cara menolong kucing pingsan, kucing tiba-tiba lemes, kucing tiba-tiba kejang-kejang dan susah bernafas berdasarkan pengalaman saya di kucing-kucing saya guys. Dan ini adalah salah satu kucing saya yang pernah saya selamatin pada saat dia tiba-tiba pingsan, lemes, seperti udah sakratul maut begitu. Tapi alhamdulillahnya bisa terselamatkan guys ya. Apa aja yang perlu kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan di kondisi seperti itu? Simak videonya sampai habis guys ya. Assalamualaikum, balik lagi di Dinly Channel. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe guys. Kita ditemenin sama Ungcu. Nah si Ungcu ini kalau kalian masih ingat di video ini adalah video pengobatan panleukopenia, virus panleukopenia. Nah si Ungcu ini pada saat dia dulu usianya sekitar 1,5 bulan gitu ya, belum 2 bulan begitu ya, dia kena virus gitu ya, virusnya panleukopenia, virus yang paling mematikan di kucing begitu ya. Dan pada saat itu memang kucing saya semuanya kena virus itu. Pada saat itu kebetulan ada 11 ekor kitten dan alhamdulillahnya semuanya selamat guys ya. Dan gak hanya soal pengalaman saya di Ungcu aja guys ya, tapi banyak juga beberapa kucing saya lainnya gitu ya dengan kondisi yang berbeda-beda. Tapi ya itu tadi ya, kucing dengan kondisi yang lemes, ada yang lahir tiba-tiba lemes nggak nafas gitu ya, ada yang jatuh dari tangga tiba-tiba nggak bisa nafas, kejang-kejang dan membiru begitu ya. Ada juga yang saat lahir itu kejepit guys ya, lama kejepit lehernya, tapi akhirnya saya bisa selamatin begitu ya, bisa dicongkel gitu pakai tangan begitu ya. Dan pas keluar udah nggak nafas, tapi saya bantu, akhirnya selamat dan sekarang udah gede, udah dewasa guys ya. Dan di sini saya akan berbagi cara saya menyelamatkan kucing-kucing di kondisi seperti itu guys ya, berdasarkan pengalaman saya pribadi ini mah ya. Tapi sebelum kita mulai, kita mau kasih Maxpa Super Serum dulu ke si Ungcu guys ya. Maxpa Super Serum ini juga bagus banget untuk kucing-kucing yang tiba-tiba lemes guys ya, kucing yang kayak kehilangan energi begitu. Karena Maxpa Super Serum ini dia bisa menambah energi kucing, juga bisa menambah nafsu makan, juga mengatasi stres, mengatasi kerontokan dan mempersehat bulu dan kulit kucing. Dan juga bagus nih untuk kucing-kucing yang imunnya lemah, yang lagi sakit virus. Bagus banget nih untuk meningkatkan imun tubuh kucing yang sakit begitu, biar cepat sembuhnya dan menjaga kesehatan bagi kucing yang sehat guys ya. Juga bisa untuk menambah volume ASI bagi kucing yang menyusui, dan bagus untuk kucing-kucing habis operasi, habis steril, habis melahirkan di masa pemulihannya, bagus banget guys ya. Dan masih banyak lagi khasiat Maxpa Super Serum lainnya guys, karena Maxpa Super Serum ini isinya adalah protein yang tinggi, mineral-mineral yang dibutuhkan kucing semua udah terkandung di sini. Dan yang gak kalah penting lagi multivitamin guys ya, semua vitamin yang dibutuhkan kucing untuk menunjang kesehatan kucing sudah terkandung dalam Maxpa Super Serum ini guys ya. Cara pemberiannya gampangnya seperti biasa ya, tinggal dipencet aja ke mulut kucingnya atau dicampurkan dengan makanan guys ya. Kita kasih ke si Ungcu guys ya, biar nggak lemes guys. Bismillah. Cup. Nah gitu guys ya, cukup 1 kali pencet aja guys ya, karena Maxpa Super Serum ini bisa mengatasi semua masalah nabul hanya dengan 1 kali pencet aja guys. Dan untuk kucing usia 0 sampai 6 bulan bisa pakai varian Maxpa Super Serum yang junior ini guys ya. Cara pakai dan kasetnya sama aja guys ya. Maxpa Super Serum all-in-one solution. Dengan Maxpa nggak repot lagi pilih-pilih vitamin. Maxpa hanya untuk smart pet lover. Untuk pembelian kalian langsung check out aja di keranjang di YouTube saya guys ya. Jadi kalian cukup klik keranjangnya, nanti kalian akan check outnya di akun Shopee kalian guys ya, karena YouTube kan terafiliasinya ke Shopee sekarang ya. Kita lanjut ke informasi soal cara menyelamatkan atau menolong kucing-kucing yang dalam kondisi pingsan, lemas, kejang-kejang, susah bernafas dan lain sebagainya itu guys ya. Intinya di kondisi-kondisi kritis seperti itu ya. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah pompa atau pijit-pijit bagian dadanya guys ya. Ini untuk memancing biar jantungnya istilahnya berdetak lagi lah begitu ya. Pertolongan pertamanya CPR-nya seperti itu gitu ya. Tapi pakai jempol aja ya, pakai jempol aja cukup seperti ini ya. Contohnya kita pencet aja dengan gerakan memompa di bagian kiri dadanya seperti ini begitu ya. Ini untuk memancing biar kucingnya ini jantungnya kayak memompah lagi darah begitu ya, biar mengalir lagi darahnya, istilahnya begitu, memancing untuk dia detak jantungnya normal lagi dan kucingnya selamat gitu ya. Terus yang kedua, gosok bagian punggungnya guys dengan gerakan yang cepat guys ya, cepat tapi ritmenya sama ya, cepat seperti ini. Nah digosok-gosok seperti ini terus menerus gitu ya. Ini fungsinya untuk menghangatkan belakangnya ini dan melancarkan aliran darahnya, biar aliran darah ke otaknya itu lancar begitu guys ya. Nah itu juga bisa membantu kucing ini siuman gitu guys ya, membantu kucing ini bernafas lagi begitu guys ya, karena si aliran darahnya lancar. Terus yang ketiga, kasih bantuan nafas buatan guys. Caranya seperti kita memberi nafas buatan pada manusia ya, mungkin yang dulu sekolahnya ikut PMR tahu ya caranya ya gitu ya. Nah jadi cukup dibuka aja mulut kucingnya seperti ini gitu ya, terus kita kasih napas buatan dengan cara jangan ditiup guys ya, tapi kita seperti bernapas. Jadi bikin udara dari mulut kita ini keluar masuk ke mulut kucingnya, istilahnya seperti itu guys ya. Jadi intinya persis seperti kita memberikan nafas buatan ke manusia guys ya. Jangan dipikirin jijiknya atau gimana nya, kalau bener-bener kita pengen bantu menyelamatkan begitu ya. Ini kan kondisinya genting ya, jadi manfaatin waktu secepat-cepatnya begitu, nggak usah banyak berpikir gitu ya, tapi tindakannya juga harus tepat gitu ya. Jangan buang durasi dengan tindakan yang salah gitu ya. Jadi intinya kasih nafas buatan, lakukan berulang-ulang, nggak bisa sekali
sekali berhenti dulu gitu ya, lanjut lagi dengan menggosokkan punggungnya atau memijit lagi bagian jantung atau dadanya begitu ya. Lakukan berulang-ulang bergantian begitu ya, 3 step itu begitu ya, dengan kasih nafas buatan juga bergantian seperti itu gitu ya, sampai kucingnya ini sadar, sampai kucing ini bergerak lagi dan bernafas lagi guys ya. Jujur aja saya pribadi juga pernah sih gitu ya, kucing saya yang mati, yang sekarat saya bantu dengan cara seperti itu karena memang udah ajalnya ya nggak kebantu juga. Tapi ada beberapa kucing saya yang pernah saya selamatin pada saat mereka ini sebenarnya udah kelihatannya, kalau orang lain mungkin kalau misalkan saya nggak ikhtiar seperti itu gitu ya, pasrah aja nganggap ya udahlah mati gitu ya mungkin mati begitu ya. Tapi untungnya saya pribadi ini udah terbiasa begitu ya, kalau misalkan menghadapi kucing yang kayak udah sakratul maut seperti itu gitu ya, saya nggak pasrah gitu guys ya, saya kasih bantuan, saya berusaha ikhtiar dulu gitu ya sampai bener-bener di titik darah penghabisan, istilahnya seperti itu guys ya. Bagi yang bisa langsung ke dokter ya silakan ke dokter aja ya, tapi kan masalahnya kalau kondisi seperti ini kan untuk perjalanan ke dokter juga jauh gitu ya, nggak mungkin kita akan langsung nyampe dalam semenit ya. Nah terus berikutnya hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau jangan dilakukan pada saat kucing mengalami hal-hal seperti itu tadi guys ya, kucing yang pingsan, kucing yang kejang-kejang, susah bernafas atau berhentilah detak jantungnya sementara begitu ya. Yang pertama, jangan meniup mulut kucingnya. Meniup dalam artian beda ya dengan kita memberi nafas buatan ya. Terus yang kedua, jangan memberikan apapun, jangan kasih minum, jangan kasih makan, jangan kasih obat, jangan kasih vitamin, jangan pernah kasih apapun pada saat kondisi kucingnya sedang pingsan atau kejang-kejang guys ya. Terus yang ketiga, jangan menyiram kucing apalagi memandikan kucing gitu ya. Misalkan orang nih kucingnya pingsan terus disiram begitu biar siuman, biar sadar gitu, jangan guys ya, itu juga bahaya ya. Yang ada nanti dia justru tersedak atau masuk ke mulut atau ke hidungnya si air itu guys ya. Terus yang berikutnya, jangan dipeluk, digendong, apalagi peluknya erat banget gitu ya, kayak drama-drama di film kalau misalkan ada yang mau mati kan misalnya dipeluk begitu, dibekepin begini ya, jangan ya, kucing ini jangan digituin pada saat dia kondisinya pingsan atau kejang-kejang, susah nafas dan lain sebagainya itu. Kecuali kalau nanti kucingnya udah mati ya terserah aja lah gitu ya, mau peluk kayak saya juga kalau kucingnya udah mati saya nangis saya peluk begitu ya, itu nggak ada lagi yang bisa kita lakukan kan gitu ya. Tapi kalau misalkan kucingnya ini baru aja pingsan, baru aja kejang-kejang, jangan didrama-dramain dulu lah gitu ya, manfaatkan waktunya sebaik-baiknya untuk melakukan tindakan-tindakan yang saya tadi bilang itu guys ya. Terus pastikan juga kucingnya berada di tempat yang udaranya bagus, udaranya ngalir guys ya, jangan dimasukin ke kotak, ke kardus, ke kandang yang tertutup begitu, jangan dulu guys ya, taruh dulu misalkan di dekat pintu yang udaranya masuk, dekat jendela atau tempat-tempat yang ada kipas angin kayak gitu ya, pokoknya di tempat-tempat yang udaranya bagus ngalir gitu guys ya, biar mereka kalau misalkan bernafasnya lebih lega begitu guys ya. Oke, terima kasih udah nonton guys ya, tapi perlu diingat juga bahwa ajal itu di tangan Tuhan ya, kita cuma bisa berikhtiar, berupaya begitu ya semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan, yang penting jangan pasrah lah gitu guys ya. Maaf kalau ada salah-salah dan kurang-kurangnya, itu hanya sekedar pengalaman saya pribadi, mungkin pengalaman kalian atau orang lain berbeda-beda di kucingnya, tapi di kucing-kucing saya selama ini saya terapkan seperti itu, alhamdulillah sudah menyelamatkan beberapa ekor kucing saya gitu ya. Walaupun itu tadi guys ya, ada juga yang nggak berhasil mah gitu ya, memang udah ajalnya aja, udah nggak ada umurnya begitu ya. Ya karena itu tadi saya dari dulu gitu ya, tiap kali ada kucing saya dalam kondisi seperti itu, saya selalu melakukan upaya itu dulu. Masalah berhasil atau tidak ya udah itu urusan belakangan, yang penting saya berusaha dulu maksimal. Kalau saya prinsipnya seperti itu guys ya. Sampai jumpa di video berikutnya, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum, bye bye guys, bye, sehat-sehat semua ya. Video ini disponsori oleh Maxpau Super Serum. Dengan Maxpau, nggak repot lagi pilih vitamin. Dapatkan Maxpau Super Serum di marketplace kesayangan Anda.